Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengintegrasikan keragaman budaya dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua siswa. Dasar pendidikan multikultural yaitu hak asasi manusia. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang menghormati dan menghargai identitas budaya mereka. Yang kedua, yaitu keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi berbasis ras, etnis, agama, dan budaya. Yang ketiga, pluralisme, mengakui dan merayakan keragaman budaya sebagai aset yang memperkaya masyarakat. Tujuan pendidikan multikultural: 1. Penghargaan terhadap keragaman, membangun sikap hormat dan apresiasi terhadap berbagai budaya dan identitas. 2. Kesetaraan pendidikan, memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang budaya mereka. 3. Pengembangan kompetensi antar budaya, membekali siswa dengan keterampilan untuk berkomunikasi dan bekerja efektif dalam lingkungan yang multikultural. 4. Kesadaran kritis, mengembangkan pemahaman kritis tentang isu-isu sosial dan budaya serta peran individu dalam menciptakan masyarakat yang adil. Fungsi pendidikan multikultural: 1. Integrasi sosial, meningkatkan kohesi sosial dengan mempromosikan pemahaman dan toleransi antar budaya. 2. Pembentukan identitas, membantu siswa mengembangkan identitas diri yang positif dan menghargai identitas orang lain. 3. Peningkatan kualitas pendidikan, memperkaya kurikulum dengan perspektif yang beragam sehingga relevan dan inklusif. 4. Pemberdayaan, memberdayakan siswa dari berbagai latar belakang untuk mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Sejarah pendidikan multikultural. Sejarah pendidikan multikultural berakar dari gerakan sosial dan politik yang berfokus pada keadilan sosial dan kesetaraan pada pendidikan. Pendidikan multikultural muncul sebagai respon terhadap diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas dalam sistem pendidikan. Berikut adalah ringkasan sejarah pendidikan multikultural. 1. Era hak sipil pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat menuntut penghapusan segregasi rasial di sekolah-sekolah dan perlakuan yang adil bagi semua siswa, tanpa memandang ras atau etnisitas. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. dan Rosa Parks menjadi ikon perlawanan terhadap diskriminasi rasial. Brown v. Board of Education 1954 adalah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memutuskan bahwa segregasi di sekolah-sekolah negeri adalah tidak konstitusional. 2. Perkembangan konsep pendidikan multikultural pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Para pendidik dan akademisi mulai mengembangkan teori dan praktik pendidikan yang menghormati dan mengakomodasi keberagaman budaya. Salah satu tokoh utama dalam perkembangan ini adalah James Banks. Pada tahun 1977, Banks menerbitkan bukunya yang berjudul Teaching Strategies for Ethnic Studies yang menjadi dasar bagi pendidikan multikultural modern. 3. Penyebaran dan implementasi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Pendidikan multikultural mulai diterapkan di berbagai negara, termasuk di Kanada, Inggris, Australia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Kurikulum dan materi pengajaran diubah untuk mencerminkan perspektif yang lebih inklusif, mencakup sejarah, budaya, dan kontribusi berbagai kelompok etnis dan budaya. 4. Globalisasi dan pendidikan multikultural. Pada tahun 1990-an hingga sekarang, globalisasi mempercepat pertukaran budaya dan migrasi internasional, memperluas kebutuhan untuk pendidikan yang menghormati dan menghargai keberagaman budaya. Pendidikan multikultural berkembang untuk mencakup isu-isu global. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera.
dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersatu syara bersatu Kitabullah yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Aku bangga mencagur, aku benar-benar cuma basi dan syukur dalam mana orang paman cuma sakit. Aku bangga mencagur, aku benar-benar cuma basi. Hati-hati orang di kampung buaya disangka mati. Hati-hati orang di kampung buaya disangka mati. Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, terutama di Kecamatan Sungayang, Desa Minangkabau di Tanah Datar. Terbentuk dari dua suku utama, yaitu Kota Piliang dan Bodi Caniago. Nama Minangkabau berasal dari kemenangan kerbau kecil lokal atas kerbau besar Majapahit pada abad ke-16. Agama yang dianut suku Minangkabau mayoritasnya adalah Muslim, seperti yang ada di dalam falsafah Minangkabau, yang berbunyi adat Basandi, syarak-syarak Basandi, Joki Tabullah yang memiliki arti filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan atau pedoman tata pola perilaku dalam kehidupan. Masyarakat Minangkabau percaya kehidupan akan tetap tertata jika adat dan agama berdampingan. Oleh karena itu, setiap tradisi yang ada tetap dijalankan dan dilestarikan. Berikut adalah 3 tradisi unik yang ada di Minangkabau. Yang pertama adalah Tabui. Tabui adalah sebuah tradisi yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram di Kota Pariaman untuk memperingati peristiwa Kerbala, yaitu meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain bin Ali. Yang kedua adalah Balimau. Balimau adalah tradisi mandi membersihkan diri yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Yang ketiga adalah makan bajamba. Makan bajamba atau makan merapat adalah tradisi makan bersama yang biasanya dilakukan pada hari besar Islam, upacara adat, dan acara penting lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal bahwa berdagang merupakan jiwanya masyarakat Minangkabau. Dan hal ini menjadi sebuah identitas yang melekat pada diri masyarakat Minangkabau yang merantau ke daerah lain. Tidak hanya dikenal sebagai pedagang ulung, kekayaan alam Minangkabau yang berlimpah juga mendorong banyak orang bekerja sebagai petani yang mengelola sawah dan perkebunan, serta sebagai nelayan yang memanfaatkan hasil laut, menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian penting dari mata pencarian masyarakat Minangkabau. Rumah Gadang adalah rumah adat Minangkabau dari Sumatera Barat dengan ciri-ciri khas atap bergonjong seperti tanduk kerbau, terbuat dari kayu dan bambu. Rumah ini dihiasi ukiran indah dan berdiri di atas tiang tinggi. Rumah Gadang berfungsi sebagai tempat tinggi keluarga besar. Kerajinan utama orang Minangkabau adalah menenun. Mereka terampil dalam membuat kain tradisional seperti songket, sarung, dan kain tenun lainnya. Menenun adalah bagian penting dari warisan budaya mereka dan menjadi salah satu ciri khas yang membedakan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat lain. Selanjutnya adalah tarian khas Minangkabau. Tari piring merupakan tari tradisional yang berasal dari Minangkabau. Secara tradisional dapat disebutkan bahwa tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tarian ini menampilkan aksi atraksi menari menggunakan piring. Para penari akan mengayun piring yang berada di telapak tangan. Mereka selaras dengan musik iringan serta gerakan yang cepat dan teratur tanpa melepaskan gerakan ataupun membiarkan satu piring pun terjatuh. Gerakan tari piring diambil dari gerakan silat Minangkabau atau yang biasa disebut dengan sile. Selanjutnya adalah lagu daerah Minangkabau. Lagu Ayam dan Lapeh adalah lagu daerah asal Provinsi Sumatera Barat. Ayam dan Lapeh artinya adalah ayam saya lepas.
Lagu ini berkisah tentang seseorang yang kehilangan ayamnya, sedangkan ayam pada budaya Minangkabau adalah hewan yang berharga, sehingga lagu ini menunjukkan orang yang kehilangan suatu barang yang berharga. Makna lagu ini adalah untuk tidak terlalu dalam kesedihan, karena kehidupan akan terus berjalan meski kita baru saja kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup. Kegiatan sehari-hari. Salah satu kegiatan sehari-hari yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat suku Minangkabau adalah berkebun atau bekerja di ladang. Ini termasuk menanam padi, sayuran, kopi, atau karet, tergantung pada jenis tanah dan lingkungan di wilayah mereka. Pakaian adat. Pakaian adat suku Minangkabau adalah baju kurung pucuk rebung. Baju kurung ini merupakan atasan panjang yang biasanya dipadukan dengan kain panjang atau sarung. Dikenal karena keanggunannya, baju kurung pucuk rebung sering dipakai dalam berbagai acara adat, pernikahan, dan upacara keagamaan oleh wanita Minangkabau. Kain songket atau sutra dengan motif yang khas dan hiasan pucuk rebung pada kerahnya menambahkan keindahan pada pakaian ini, serta menjadikannya sebagai salah satu simbol budaya yang paling diidentifikasi dengan suku Minangkabau. Bahasa yang digunakan. Bahasa Minangkabau meliputi wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Dengan dialek yang bervariasi di setiap wilayahnya, dialek Padang disebut juga Baso Padang, merupakan yang paling umum digunakan. Bahasa ini masih dilestarikan dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau, bahkan oleh mereka yang merantau ke daerah lain. Bahasa Minangkabau berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari dan juga sebagai lambang kebanggaan dan identitas budaya daerah. Dengan mempertahankan bahasa Minangkabau, budaya dan kearifan lokal dari Sumatera Barat dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Nah, berikut ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam budaya Minangkabau adalah konsep bundo kanduang. Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, amban purwa pagangan kunci, amban purwa aluan bunian, pusek jalo kumpulan tali, sumarak dalam kampuang hiasan dalam nagari. Kata-kata pusaka tersebut menggambarkan sedemikian indah peranan seorang ibu dalam budaya Minangkabau. Ibu sejati atau dalam istilah Minangkabau disebut bundo kanduang ialah pemimpin dalam sistem kekerabatan matrilineal suku Minangkabau. Pentingnya peran bundo kanduang dalam kehidupan adat dan masyarakat di Minangkabau tertulis jelas dalam syair pusaka nan indah tersebut. Seorang bundo kanduang diibaratkan limpapeh atau tiang utama rumah gadang karena beliau ialah penyangga rumah gadang dan ibu suri teladan untuk semua. Dalam budaya Minangkabau, perempuan dan laki-laki ditempatkan seimbang. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya sama pentingnya, tapi dibedakan berdasarkan fungsi masing-masing dalam pemahaman secara awan. Bundo kanduang berperan sebagai penerus keturunan, pewaris, dan pengikat harta pusaka, sekaligus yang berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara harta pusaka. Sementara itu, laki-laki dari garis ibu berperan mengatur dan mempertahankan harta pusaka. Kedudukan dan peran perempuan dalam budaya Minangkabau sangat besar dan keberadaannya mereka amat diharapkan. Sistem matrilineal yang mengikat jalinan kekerabatan berdasarkan garis ibu dan menempatkan anak laki-laki maupun perempuan merupakan klan dari perkauman ibu kian memperkokoh kedudukan perempuan Minangkabau pada posisi mulia dan terhormat.